Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku di sini, Tela Sawah Lelang. Hari ini Tela akan menceritakan sebuah cerita horor yang mengerikan dan bikin merinding. Dimitri Baksif dan Natalia Baksiva adalah pasangan kanibal. Mereka bukan hanya membunuh 30 orang nyawa, bahkan mereka memotong, menguliti, bahkan memakan daging korbannya. Bagaimana kisahnya? Ikuti video ini sampai akhir ya. Dimitri Baksif, dia lahir di Rusia pada tahun 1982. Sejak kecil Dimitri ini sudah hidup di sebuah panti asuhan yang diantarkan oleh ibunya. Jadi ibunya ini mengantarkan Dimitri ini ke panti asuhan karena dia tidak sanggup guys untuk membesarkan Dimitri ini sendirian. Karena dia sering mengkonsumsi narkoba, ini akan membahayakan untuk anaknya. Dia ingin anaknya ini supaya hidup lebih bahagia di panti asuhan tersebut. Nah, ketika usia Dimitri mencapai 3 tahun, datanglah sepasang kekasih ke panti asuhan tersebut. Mereka ingin mengadopsi Dimitri untuk dijadikan anak angkat mereka. Alangkah bahagianya Dimitri saat itu kalau dia tahu dia akan hidup dengan orang tua baru yang hidup dengan sangat rukun, sangat baik. Mereka juga memperlakukan Dimitri dengan baik guys. Namun tidak lama kemudian kebahagiaan itu pudar dikarenakan ketika Dimitri berusia 15 tahun, ibunya ini meninggal dunia karena sakit kanker yang dideritanya guys. Nah, jadi tinggallah Dimitri ini bersama bapak angkatnya. Sejak ibunya meninggal, hubungan mereka tidak baik lagi guys. Mereka sering bertengkar, mempermasalahkan banyak hal. Jadi suatu hari bapak angkat Dimitri ini mengusir Dimitri dari rumah tersebut guys. Setelah keluar dari rumah ayah angkatnya ini, Dimitri hidup di jalanan sebagai seorang gelandangan. Untuk menjalani hidup, Dimitri ini harus bekerja, namun dia tidak tahu bekerja apa. Jadi dia memilih jalan pintas untuk mencuri dan merampok. Dimitri ini seringkali mencuri di sebuah supermarket, mencuri mobil, mencuri emas, dan mencuri lainnya. Suatu hari ketika dia melancarkan aksinya ini, dia ditangkap oleh polisi dan dipenjarakan guys. Setelah keluar dari penjara, nasib baik menghampiri Dimitri ini. Dia diterima di sebuah perusahaan konstruksi, lalu dia bekerja di sana. Namun orang-orang di tempat kerja Dimitri ini merasa aneh melihat Dimitri ini. Dia dilihat sebagai seorang pemalu, tidak banyak ngomong dan sedikit berbicara kepada orang-orang lain di sekitarnya. Namun aneh ketika dia pergi di sebuah bar, dia bisa berinteraksi dengan orang-orang yang mabuk. Dia bisa berbicara lancar dengan mereka dan nyambung dengan apa yang mereka katakan. Setelah itu, Dimitri bertemu dengan seorang wanita di sebuah bar yang sering ia kunjungi. Dia adalah Natalia Baksiva. Natalia Baksiva yang umurnya lebih tua 7 tahun dari Dimitri ini pernah bekerja di sebuah rumah sakit sebagai seorang juru rawat. Namun dia diberhentikan karena dia sering mengonsumsi alkohol. Natalia juga pernah menikah sebanyak 2 kali sebelum dia bertemu dengan Dimitri. Nah, setelah mereka menjalin hubungan yang baik, mereka memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, Dimitri dan Natalia ini tinggal di sebuah asrama milik militer di Krasnodar, Rusia. Mereka juga menerapkan hidup antisosial. Mereka tidak bergabung dengan masyarakat. Mereka tidak pernah berbicara dengan tetangga. Pokoknya mereka hidup hanya untuk berdua gitu. Nah, setelah itu pada tanggal 11 September 2019, seorang buruh menemukan sebuah handphone di pinggir jalan. Dia lalu mengambil handphone tersebut dan melihat isi yang ada di dalamnya. Alangkah terkejutnya buruh tersebut setelah melihat gambar-gambar yang ada di dalam handphone tersebut. Buruh itu melihat banyak foto mayat dan potongan tubuh mayat di HP tersebut. Lalu buruh itu tidak kuat melihat sendirian, lalu dia melaporkan ke pihak polisi. Dan ketika polisi melakukan penelusuran pada handphone tersebut, polisi menemukan fakta pemilik handphone tersebut ialah Dimitri. Awalnya Dimitri mengaku melihat potongan tubuh manusia di jalan dan memfotonya. Coba deh kita pikir, masa ada orang yang ketika dia pergi ke jalan terus melihat mayat terus iseng-iseng foto, terus disimpan dalam ponsel tersebut, bukan melaporkannya kan ya? Nah, itu yang membuat polisi curiga.
Nah, ketika polisi datang tuh ke rumahnya Natalia dan Dimitri ini, polisi menemukan banyak serpihan daging mayat manusia dan organ manusia yang disimpan di dalam lemari es. Dan polisi juga menemukan 19 kulit manusia yang telah siap disiap. Dan paling mengerikannya lagi, polisi menemukan foto kepala manusia di atas piring yang telah dikelilingi buah jeruk sebagai hiasannya. Polisi juga menemukan buku resep untuk Natalia membuat bahan-bahannya, cara memasaknya, untuk dijadikan sup makan malam mereka berdua. Bahkan Natalia juga membuat video cara tutorialnya, dia cara memotong, menguliti, bahkan memasak daging korbannya ini untuk dimakan mereka berdua, guys. Salah satu korban yang diyakini sebagai korban Dimitri ini, ia adalah seorang wanita yang bernama Elena Vakhrushcheva. Elena ini juga tinggal di asrama tersebut, guys. Jadi mereka ini sering bertemu. Nah, pada satu saat Elena dan Natalia ini bertengkar. Natalia menuduh Elena pernah tidur dengan suaminya. Natalia sangat geram melihat itu semua. Lalu Natalia menyuruh suaminya Dimitri untuk membunuh Elena tersebut. Namun nasib malang Elena yang ditikam sampai mati oleh Dimitri dan dagingnya dipotong-potong lalu dimasukkan ke tas punggung Dimitri, dan sebagian daging lainnya dibuang di tong sampah dekat asrama milik militer tersebut. Setelah itu daging yang telah dimasukkan ke dalam tas punggung Dimitri ini dibawa pulang dan dimasak oleh Natalia untuk dijadikan santapan mereka, guys. Nah, ketika polisi telah menangkap mereka dan menanyai mereka tentang kejadian tersebut, mereka mengaku telah membunuh 30 orang nyawa dalam jangka 18 tahun. Jadi mereka selama 18 tahun melakukan aksi tersebut. Tidak ada satupun orang yang tahu bahwa mereka melakukan pembunuhan tersebut. Mereka melakukannya secara rapi, guys. Masa iya orang membunuh selama 18 tahun tidak ada yang curiga? Kan aneh ya. Mereka juga mengaku membunuh korbannya dengan cara ditikam dan disiksa sampai dia mati, lalu memotong-motong tubuh mayatnya, menguliti, dan menyimpannya di lemari es. Bahkan ya, daging korban yang telah dia potong-potong tersebut dia jadikan daging kalengan dan dibagikan kepada warga tempat dia tinggal tersebut. Gak ada yang curiga, bahkan mungkin mereka juga memakan daging yang telah dibagikan itu. Rasanya ya, apakah enak, amis, atau bagaimana? Masa iya mereka tidak ada yang tahu bahwa itu adalah sebuah daging manusia yang mereka santap? Kemudian polisi juga menemukan fakta juga, guys. Natalia dan Dimitri ini memancing korbannya di sebuah situs daring, yaitu situs kencan. Entah bagaimana mereka cara membujuknya supaya mereka datang ke tempat Dimitri dan Natalia ini untuk mereka eksekusi. Telah heran, guys, kenapa mereka suka sekali daging manusia ya? Apakah rasanya enak? Atau mereka mungkin mempunyai gangguan kejiwaan sehingga dia tidak doyan dengan nama dagingnya ikan atau ayam, kan lebih enak ya daripada daging manusia. Nah, pada bulan Februari 2019, Dimitri ini menjalani hukumannya di penjara selama 12 tahun lamanya. Karena dia adalah pelaku pembunuhan banyak korban yang ada. Sedangkan Elena dijatuhi hukuman hanya 10 tahun, guys. Kenapa? Karena dia hanya sebagai penghasut Dimitri ini untuk melakukan aksinya. Namun naas, ketika Dimitri menjalani hukumannya di penjara, dia meninggal dunia di dalam penjara tersebut karena sakit diabetes yang dideritanya. Nah, sekian dulu cerita hari ini, guys. Terima kasih telah menonton video Tela sampai akhir, dan terima kasih juga telah menjadi pendengar yang baik untuk Tela. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Tela. Kalau kalian punya masukan dan kritikan, bahkan kalian pingin diceritakan cerita horor yang lainnya, silahkan komen ya, guys. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu di video Tela berikutnya. Bye-bye.